Oke, berbagai ragam kopi dan segala keunikannya. Dan sekarang pasar kopi lagi luar biasa ya Pak. Iya. Peluang untuk petani kopi juga. Tadi saya tanya sama bapaknya, Pak, petani kopi sekarang sejahtera nggak? Bapaknya bilang sejahtera, gitu ya. Iya. Terus saya tadi bilang, boleh nggak kita hitung-hitungan sedikit ya, biar ada penjelasannya. Jadi 1 hektar itu sekitar 1.800 sampai 2.000 pohon. 2.000 batang pohon, ya kan? Dimana per pohon bisa menghasilkan kalau lagi panen? Kalau di rata-ratain sih 2 kilo. Cuman ada yang 3 kilo, ada yang 4, bahkan ada yang 5. 2 kilo. Jadi 2 kilo kali 2.000 itu sama dengan 4.000 kilo. 4.000 kilo kali 15.000 harga sekarang. Kalau petani bawa ke bapaknya nih, ke para apalah sebutannya pengepul mungkin ya, itu bawa uang 60 juta. Jadi tapi itu 1 tahun ya menghasilkan 60 juta dalam 1 siklus panen. Betul ya? Iya. Dalam 1 siklus panen. Jadi kalau misalnya 60 juta kita bagi dengan 12 bulan, artinya para petani punya 5 juta per bulan. Ya cukup lah ya untuk menghidupi keluarga. Oke, halo teman-teman, kembali bertemu dengan kami dari channel Mangalo Farm. Kali ini kita ada di Bandung. Kali ini kita nggak ngobrolin durian sama alpukat dulu, tapi kita mau ngobrolin kopi. Udah memproduksi kopi berapa lama di sini, Pak? Ya, kalau dibilang untuk penanaman sih itu dari peninggalan Belanda sebetulnya dulu. Cuman ketika tahun 2007 mulai serempak, warga masyarakat itu berbondong-bondong untuk mengelola lahan perhutani untuk ditanami kopi. Karena diundang juga oleh perhutani. Ya, jadi, karena diperbolehkan dari gubernur kan ada aturannya, boleh digarap gitu. So, sekarang nih kita ada di lahan perhutani, ya, di suatu wadah. Bapak-bapak yang kerjain di bawah apa namanya, kelompok tani kita, gitu kelompok tani ya. Kopi. Saya tuh pernah kuliah di Bandung, tapi saya ternyata nggak ngerti bahwa kopi Bandung itu ternyata mendunia ya. Mendunia nih sekarang. Alhamdulillah Bu, kopi lagi gila banget sekarang. Lagi happening. Heboh banget. Oke, tadi heboh artinya penjualan Bapak bagus dalam negeri atau bagus keluar negeri? Sebetulnya kopi ini untuk tahun sekarang itu lagi banyak yang nyari Bu. Karena satu memang produksinya ini lagi turun. Jadi karena cuaca gagal panen akhirnya buahnya itu sedikit, gak terlalu banyak. Makanya pasar sekarang itu mencari si produksi atau produsen kopi yang memang mempunyai kuotanya yang banyak gitu ya, untuk menutup kuota. Dalam atau luar negeri? Dalam dulu kita. Dalam pun di dalam pun mungkin bakal kurang. Tapi terjadinya gagal panen tahun kapan? 2023, 2022 sejak kapan nih terjadi? Dua tahun kemarin sama tahun sekarang. Ya, itu mulai turun produksinya. Tapi Bapak juga rasain dong berarti? Ya. Cuman ya efeknya memang di harga itu sekarang jadi harga tinggi. Kopi jadi tinggi. Cuman kalau untuk hitungan di kelompok atau di petani hampir sama. Karena kan harga tinggi tapi produksi kopinya turun. Sekarang gini, Bapak bilang 2022 2023 turun. Turunnya segimana dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? In percentage aja, dalam persentase. Hampir ya 50-60% lah. Hampir turunnya. Iya. Serius. Itu gara-gara cuaca saja. Gara-gara cuaca. Kita kan potensi di sini itu 600 ton ceri kita dapat. Biasanya 2021. Ya, 2020, 2021 ya. 600 ton ceri kita dapat tuh. Menurunnya itu paling ke hampir ya 200-an lah. Wah. Makanya jauh banget. Pak, berarti mulai panen 2023 dimulai bulan Mei. Bulan Mei. Jadi selama sekarang kan udah akhir Mei ya. Baru berapa yang dapat hasilnya? Adalah 50 ton udah dapat. Sebelum Mei juga udah ada sedikit-sedikit. Oh, oke. Cuman itu sekarang jualnya gimana, Pak? Lagi rame dong yang minta. Rame banget. Yang minta itu lagi banyak banget nah sekarang. Apalagi kebutuhan roastery kan. Banyak juga. Kalau harga gimana, Pak, sekarang? Range-nya aja, nggak usah detail-detail. Kalau harga sekarang lagi bagus sebetulnya. Berapa tuh yang disebut dengan harga bagus? Harga petani loh ya? Iya. Berapa tuh, Pak? Ceri. Apa sih ngomongnya apa per kilo? Kalau petani kan per kilo ceri itu. Ceri itu bulat-bulat gitu tuh yang merah tadi kan? Tahun kemarin itu sempet 10.000 dulu paling per kilo. Di akhir itu ada yang sampai 14 sih. Cuman paling lamanya itu di 12.000. 10, 12, 14 itu tahun? Tahun 2022. 2022. Ya. Oke. Pak, sorry saya potong ya. Ini proses pembibitan atau regenerasi? Ini regenerasi peremajaan.
Oh. Berarti yang lama udah dipotong? Udah dipotong. Nah ini kan pohonnya udah gede Bu. Ini kemarin memang efeknya itu yang dibiarin. Jadi tinggi itu, tinggi banget. Hampir 4-5 meter lah ada. Berarti pohon-pohon usia 50 tahunan tebang? Tebang. Ini sebetulnya baru. Kayaknya belum terlalu lama ya. Mungkin Belum. Ini usia apa? Tahun penanaman 2015. TW ini ceritanya? Ya. Ditopokin? Ya ini ditebang peremajaan. aja terus pucuk-pucuk itu muncul sendiri. Ya gitu muncul sendiri. Oh, ditebang aja. Tebang aja. Dia muncul sendiri. Muncul sendiri. Oh, oke. Oke, balik lagi Pak soal harga. Kalau sekarang harga Bapak jual berapa? Sekarang kan udah 15.000 Oh, oke. di awal panen tuh. Kita kan masih ada nih, belum habis. Berarti bisa sampai 20 dong nanti. Ya mudah-mudahan. Bahkan di kita juga sebetulnya ada ini Pak. Jadi ada 2 kebun kebagi. Kita kan ngikut di program kebun organik juga. Oh, gimana tuh? Program organik siapa yang adain? Pemerintah? Ada ya dari pemerintah, dari perkebunan. Nah kita juga itu hampir 30 hektar yang organik. Oh, oke. Kita udah Apa sih bedanya memang dengan yang biasa? Memang yang biasa kalian pakai apa? Pestisida kah? Iya. Insek gitu pakai? Iya, pakai. Kalau yang organik total Yang organik total nggak ada. Jadi memang murni dari bahan-bahan yang alami ya Bu. Kayak pupuk juga kita kan nggak pakai pupuk kimia. Harganya gimana kalau yang organik? Nah kebetulan memang Jualnya. harga jualnya ini memang kita belum mendapatkan pasar yang banyak. Jadi hanya sebatas beberapa kilo. Tapi ya kita optimis sih. Dulu Oke, kan pengen tahu nih biar kita buka-bukaan nih. Yang organik dihargain berapa? Kalau yang ini kan 15.000. Iya. Yang organik 30. organik itu kita baru kuat ngelebihinnya itu 1.000 sampai 2.000 tergantung kualitas si cerinya. Itu pun Bisa amat bedanya. itu pun kita istilahnya apa ya? Kita kan belum ada pasar yang memang bener. Oh kita menerima organik. Tapi kita istilahnya berusaha gitu. Dulu juga kan kita nanam kopi itu gak tahu siapa yang akan beli. Nah Jadi kita sekarang kopi organik dari Bapak juga harganya cuma 16.000, 16.000, 17.000 gitu. 17.000, beda 2.000. Waduh. Padahal ngerjainnya bukan gampang. Wah, organik. ngerjainnya itu Organik itu bukan gampang, Pak. susah banget Bu memang. Banget itu. Terus yang organik sekarang dapat 30 berapa kiloan? 30 Kita hektar atau berapa? 30 hektar itu kan ada di buku petaninya Bu. Di prediksi tahun sekarang itu nyampe 15 ton. Oh, itu prediksi kalian? Ya, prediksi lihat data dari buku Tapi petani. dari misalnya kualitas ya, kualitas dari Buah? volume organik sama anorganik. To be Mungkin honest, organik bagusan mana? bagusan mana? Awalnya itu memang turun dulu kita kita ngikut kebun ini dipindah ke organik. Itu turun dulu produksinya turun. Oh gitu. Iya, memang turun produksinya. Tapi dalam bentuk buah cerinya, volumenya dia itu kecil ya. Maksudnya hasil yang diolah dengan organik, Oh. yang ditanam dengan organik, Kalau dengan yang anorganik. posisinya hampir sama sih Pak. hampir sama. Cuman dari banyaknya si buahnya itu memang kurang banyak. Oh. Tapi kita kan nggak ada organik ini jujur-jujuran untuk di kelompok. Kita istilahnya kita membuka tempat proses. Ketika orang itu ngirim, kita beresikonya itu dengan orang itu jujur atau enggak. Cuman memang kita kan ada tim juga yang sering ngecek ke kebun. Ya kemarin yang organik itu kita PD-nya itu lihat dari skor sih Bu. Kita kan iseng bikin proses natural dengan standar yang sama, kita masukin di cupping, nilainya itu beda jauh. Yang bukan non-organik itu 85,25 kalau nggak salah. Apanya? Ya skor si kopinya ini kan ada nilai skornya. Kalau yang ada sistem scoringnya ada, gitu ya. ada. Oke. Kalau yang organik itu 87,75, padahal standar prosesnya itu penjemuran gitu, pengolahan sama, tapi nilainya itu poin di situnya jauh. Cuma 2 poin. Ya, tapi untuk mendapatkan poin itu susah banget. Kalau ulangan matematika kan 85, 87 kan ada beda, Iya, Pak. Tapi kalau dekat ya. scoring kopi itu jauh. Itu jauh. Oke. Berarti lah segitu tuh. Scoring itu siapa yang menstandarisasi scoring itu? Ada Kalian kan. punya kayak grup gitu. Kalau di Alpukat ada tuh. Itu ada yang bagiannya memang Ada udah, bagian yang standarisasi ya. Ada. Nah, ini tempat pengolahannya. Oh, oke. Kayak mana nih Pak? Coba ceritain Pak. Isi ya Pak. Mau belajar.
Ini jadi kalau habis panen timbang. Iya, timbang di situ. Timbang langsung bayar nih Pak? Kadang bayar, kadang utang, Bu. Boleh nih masuk YouTube? Boleh. Real kan ya, gampang Jadi ya. kalau langsung dibayar ya? Ya kalau lagi ada pasti langsung bayar. Kenapa? Ya kalau lagi ada pasti langsung dibayar. Oh, ini langsung bayar ya? Kalau lagi enggak pasti tunggu dulu ya. Biasanya kalau utang bisa berapa lama tuh? Cair ya? Paling ya sehari lah, 2 hari lah, paling lama 2 hari. Aman berarti ya? Aman lah. Ini harga berapa nih sekarang? Itu 15.000. Tapi nggak ada proses checking Pak? Checking apa ya, Bu? Checking fisik barang? Oh iya. Tapi untuk sekarang mah kan udah hampir harga segitu tuh real yang memang sedatangnya dari petani. Tapi kita udah pede karena petani kita udah dibina. Udah teredukasi. Iya, udah teredukasi. Misal nih, ini kan kita terima nih barang nih. Kan nggak ada proses checking, Bapak nggak dibuka kan? Berarti kita yakin aja bahwa di dalam memang sesuai dengan standar kita. Tapi ketika dicek, ada nggak melencet maksudnya? Ada, pasti ada. Cuman kita Berapa persen? biasanya ketahuan kan suka hafal gitu. Oh ini karungnya sini tahu. Oh ini karungnya siapa? Tapi, Ditandain tuh. Iya. Oh, nggak maksudnya gini. Separah-parahnya ya Pak, separah-parahnya lah dari rekan-rekan kita petani ketika menaruh barang di sini gitu. Berapa sih melencengnya? Ada 10%? Wah, enggak. Nggak nyampe. Enggak nyampe. Paling 5 lah. 5 juga kadang-kadang. 5 juga ya. Karena petani 5 juga itu sudah paling tinggi. Iya. Di bawah 5 di biasanya. bawah 5. Karena petani ya udah ngerti lah. Udah. Dia juga tahu lebih baik jual merah daripada hijau gitu. Dan takutnya kan kalau dia terus-terusan nah tanda kutip tidak mengikuti aturan kan kalian juga kan bisa blacklist atau apa gitu kan. Terkecuali nanti di akhir. Oke. Udah akhir mau habis panen. Nah, di situ biasanya nakalnya itu di situ. Kalau lagi masa panen raya gini enggak aman. Oh, oke. Pak, ini ngapain nih, Pak? Udah mulai nyala mesin ini. Ini mau ditimbang, diterima terus. Ini mau proses pengupasan kulit ceri, pulper namanya. Ini pulper. Pengupasan kulit Ceri yang merah itu, kepisah nanti kan. Nah, ini mesinnya kalau di bawah bisa lihat lewat bawah biar kelihatan. Ini dari atas dulu, teman-teman, nanti kita lihat ke bawah ya gimana hasilnya. Dia dimasukin ke sini. Oh, ini udah jalan, Pak? Kita ke bawah ya. Udah, masukin karungnya. Oh, langsung, Pak. Langsung ketika diterima langsung. Langsung. Iya, makanya nggak numpuk tuh langsung di. Bukan gara-gara saya datang nih. Pas datang. Oh, enggak. Pas datang langsung. Kalau dulu mah memang itu, Bu. Kalau kan ini mah corongnya udah dirobah nih. Kalau dulu mah jadi tumpuk dulu, malam baru proses. Sekarang mah datang proses gitu. Mana hasilnya? Ini baru beres dicuci kan tadi. Mana kameramen kita masih di atas. Karena paling banyak itu malam kalau pengiriman. Pemrosesan. Kirim barang itu malam. Kirim barang itu justru malam. Karena kita kan istilahnya nyeting sama pengolah lain juga. Jadi kadang ada yang langsung petani ke sini, ada juga yang memang bandar kirim lagi sini gitu. Gini. Jadi Bapak tidak hanya menerima dari kelompok tani Bapak, dari mana aja? Iya. Dari mana aja Bapak terima? Terima. Nggak mesti dari kelompok tani. Terima. Oke. Di sini aja. Dari sini kok. Nah, tuh kan mulai baru ada. Oh, ini udah mulai pada datang nih untuk nyetor ayah. Iya. Baru mulai giling nih. Ya, baru mulai. Ini proses pulper. Jadi apa yang terjadi Pak di mesin ini? Jadi ini tuh Buah ceri masuk. buah ceri masuk. Ini kan ada mesinnya. Cara pengupasannya tuh ini kepisah antara si kopi gabah, kalau kita gabah yang masih ada lendirnya, yang kandungan gula. Nah ini yang cangkangnya itu Terbuang. yang merah ke belakang kebuang. Oh, yang cangkang terbuang ke belakang. Inilah hasilnya yang kita mau ambil ya. Ini yang Ini dengan air. ya harus Ada sebutannya?
Ini pakai air. Kita istilahnya ini bak fermentasi. Jadi ketika beres proses pengupasan ceri ini dibiarkan semalam. Dibiarkan semalam dengan air-airnya itu. Iya, dengan aja. Besoknya itu baru kita pencucian. Ini yang disebut dengan wash atau memang ini belum? Wash ya, besok wash. Oh, besok Washing, wash. Ini ya. belum wash, ini belum. Belum, kita masih. Ini fermentasi dulu. Nanti setelah beres masuk fermentasi. Bapak kan nyalakan mesin dengan asumsi yang datang agak banyak dong, nggak sedikit-sedikit dong. Targetnya nyalain mesin ini penuh dong baknya. Ya, ini kapasitas 30 ton. 30 ton. Dapat nih kira-kira hari ini. Hari ini kita tahun sekarang nggak sempet nggak nyampe segitu. Wow, tahun ini kita nggak datang berapa aja, Iya, langsung kita langsung proses. proses. Karena memang kebutuhan konsumen juga minta cepat. Minta cepat terus ya, memang karena gagal panen itu. Nggak ada panennya juga memang nggak bagus ya. Nggak banyak. Hampir semua pemprosesan kayak begini nih Pak. Iya, sama setiap Sama semuanya. setiap pengolahan pasti kayak gitu. Lokasi seperti ini, Pak. Kalau di kita itu ada 7 berarti 7 yang udah bisa ngeproses gini. Petani juga ada yang udah bisa proses ini. Yang ada di bawah kelompok tani Bapak. Iya. Ada 7. 7 koordinator. Jadi kadang kesini tuh setor udah jadi gabah, ada juga yang jadi green bean ada. Nah, kalau bagian penjualan siapa headnya Bapak? Bapak yang bantu atau ada lagi? Kalau penjualan ya kebetulan kita. Di Bapak ya? Kebetulan. Kalau hasil fermentasi yang kemarin berarti sudah diangkat. Udah diangkat. Itu pindah ke next Pindah step. ke penjemuran, kita ada yang di lapang poli, ada yang di GH juga. Kalau GH ini kan ada natural. Oke. Ya, kayaknya kita udah tahu prosesnya. Kita lanjut. Jadi habis ini di satu malam kan dia bersama air ya. Itu untuk membuang Untuk fermentasi, untuk membuang besoknya itu membuang si lendir dengan si gabah. Kopi lendir dengan gabahnya. Oke. Kalau membuang lendir dengan gabahnya maksudnya gimana Pak ya? Itu kan- yang kita buang lendirnya dong. Lendirnya. Gabahnya kita jemur dong. Kita jemur. Jadi kopi yang masih ada gabahnya, kalau ini kan diselimuti sama lendir tuh, sama si kadar gula itu. oke. Nah, nanti besok dicuci, tinggal gabah, disebutnya Oke, gabah gitu. Tapi iya, kopi yang masih berbentuk gabah. Itulah yang akan dijemur. Ya, yang akan dijemur. Kita bisa lihat yang dijemur atau dari Boleh. ambil jemurannya. Boleh. Bisa ya? Yuk. Ini bau dari apa ya? Proses kopi itu? Atau Fermentasi itu yang di belakang, yang si kulit. itu ya? Itu kan baru kebuang tadi. Awalnya kan numpuk banget. Itu kita pindah ke tempat pengolahan pupuk di sana. Oh, itu dipakai untuk jadi pupuk? Untuk jadi pupuk. Pupuk apa? Pupuk buat kopi padat, pupuk padat. Jadi Kompos dicampur jatuhnya? kompos ya, dicampur dengan pupuk kandang. Oh, terus kalian kembalikan lagi. Kembalikan lagi. Fermentasi dulu di sana. Ada lokasi tempat ininya. Jadi ibaratnya nggak ada yang sia-sia ya Pak? Iya, nggak ada yang kebuang lah. Iya. Bentar ya, kita tunggu. Oke, ini mobil apa Pak? Itu barusan bekas ngebuang cangkang si kulit seri. Itu lagi nyuci aja sih. Bekas ngebuang cangkang yang merah, Ya, itu diambil ke sini, itu yang difermentasi untuk kompos tadi. iya. Dibawa sama mobil begini Mobil maksudnya bak kan? Yuk kita, jadi teman-teman setelah itu nanti direndam 1 harian untuk membuang lendirnya atau kadar gula tadi ya sebutannya. Besoknya 1 harinya itu akan diambil yang kopi, gabah kopi ya Ya, sebenarnya. masuknya ke gabah. Sebutannya gabah kopi dan itu akan dijemur. Nah, jemurnya di mana nih kita lihat? Ya, jemur. Jemurnya berapa hari, Pak? Tergantung pasar sih, Bu. Kalau kita mau jual gabah, itu cuma dalam waktu setengah hari udah bisa diangkut dijual. Kalau kita mau bikin proses full wash, itu bisa sampai 1 minggu Jemurnya. Oh, jadi metode jemurnya kayak gini. Iya, ini jemurnya. Ini kayak ini ya greenhouse ya. Greenhouse. Nah, Ini ini bukan langsung sinar matahari, Pak. kayak sinar matahari langsung ada. Oh, yang sinar matahari langsung ada. Yang ini ala greenhouse. Kalau greenhouse kemarin kan banyak hujan, alternatif itu aja. Tapi lebih enaknya sih langsung matahari. Iya kan, biar cepet ya. Kok ada yang beda Pak? Misalnya gini, ini kan masih buah ya, buah ceri langsung dijemur. Iya. Terus ada yang dikupas langsung dijemur. Apa bedanya gitu ya? Ini beda proses. Kalau ini proses natural. Jadi si ceri merah tadi tuh
yang harusnya dikupas, tapi ini mah langsung dijemur. Oh, kalau yang ini dia gak dikupas dengan mesin tadi. Warnanya itu bakal berubah jadi hitam ketika udah dijemur. Awalnya Dia merah, langsung dijemur. Kalau Iya. yang ini tidak masuk ke mesin tadi. enggak masuk. Yang masuk ke mesin tadi yang itu, Yang besi. sana, yang itu yang disebut yang gabahnya. Oke. Apa bedanya dari sisi kualitas? Bukan kualitas sih, tergantung konsumen Ya, mintanya apa. tergantung pasarnya konsumen, sih. bayarnya mintanya apa. Itu. Jadi ada pasar untuk yang model gini. Ada natural, pasar yang ada. model gitu. Ada. Betul ya Pak saya? Ya, betul. Tapi kalau misalnya model ini, Diapain Pak sama diapain bayarnya lagi biasanya? orang itu? Ini belum, ini masih tahap penjemuran. Jadi Biasanya kalau yang nggak dikupas diapain sama yang bayarnya? Dikupas nanti dikupas Atau sama Bapak dia. juga nanti kupas lagi. kita kupas sendiri di sini. Jadi ketika jual mah udah jadi green bean siap di roasting. Oh. Jadi nama kopinya kan beda ya. Ada yang Proses prosesnya natural, natural, ada proses nama- honey. Nah, kalau ada yang proses- dikupas yang mana? itu proses full wash masuknya. Full wash. Full Kalau wash. ini natural. Kalau yang honey Honey mah ketika dikupas kulit cherry tadi langsung dijemur, nggak difermentasi. oh. Jadi dijemur sama lendir. Si lendirnya itu langsung dijemur. Nah, itu honey. ada ya. Mana yang honey? Coba lihat. Tuh, Oh, sana. ternyata ada banyak ya tipe-tipenya. Kalau kita benar-benar awam. Oke. Sekarang kita udah tahu. Bedanya dari Yang sana ya? Iya, Bu, yang sana. Tapi pasarnya ada aja semua. Yang paling banyak Ada. pasarnya yang mana, Pak? Paling banyak itu yang permintaan full ke wash. Bapak deh. Full Oh, wash. full wash. Full wash. Paling banyak full wash. Kalau dari rasanya sendiri, ketika kita, I don't know lah, ketika diseduh atau apa, ada bedanya nggak rasa? Ketika dia honey gimana, ketika dia full wash gimana, ketika dia masih natural gimana? Itu setiap proses beda-beda rasanya. Dia mempunyai karakter tersendiri. Ya, ada yang lebih asam misalnya gitu. Yang ada. asam yang mana? Yang dominan sih yang sekarang lagi ini tuh yang natural, yang paling banyak yang nyari gitu. Yang lebih enak. natural. Oh, yang kayak gini. Yang di gini. Ini ada asamnya kali ini? Kebetulan kita juga ada pesanan lumayan banyak juga sih. Yang untuk natural. begini. Nggak, maksudnya kalau diminum nanti setelah diproses segala macam dari sumbernya dari natural, rasanya gimana? Ada asamnya? Ada, pasti ke Arabica ada asam. Ya jelas mah, ya lebih enaknya sih ibu harus nyobain dulu Oh, nanti. iya. Tapi saya kalau minum kopi Kalau di sini ada apa namanya proses dengan luwak ya. Luwak. Oh, dulu sempet kita bikin, tapi sekarang udah enggak sih. Karena kayak apa ya? matahari berarti Kita udah diambil ya, agak tega tuh lihat. Gimana luwak, Pak? Dulu sempat ada pasar luwak, minta ya luwak. Tapi ketika kita apa ya? Coba kan harus ditangkar tuh, Bu. Iya, iya. Tapi kita kayak gak tega tuh ngasih. Gak tega, terus memang kelihatan biayanya pun kalau udah gak panen itu tetap harus ada ayam, makanan, daging gitu, Pakannya buah-buahan. ya. Pakannya tuh ya lumayan lah. Makanya Jadi lebih kalau di pasaran ada yang luwak kopi gitu harganya nggak terlalu beda, kita percaya. ya. Ya itu pasti bukan luwak asli Bukan lah. yang asli, ya. Makanya kita lebih ke kalau misalkan ada yang minta luwak tuh, paling luwak liar. Jadi kan yang di kebun tuh ada suka Oh. yang ngambil Bukan yang sendiri-sendiri. kita tangkar ya. Kalau kita tangkar berat di biayanya. Biaya, luwaknya ya. Jadi kalau misalnya yang luwak liar itu kita ngambil yang dari jatuhan gimana dia kira-kira kita lihat oh ini bekas Kotorannya. kotorannya. Iya, Oh. kita ngambil di situ. Dan Bapak biasa lakukan nggak ya? kita ya itu ngambil biasanya ke kebun, ada petani yang iseng nemu kumpulin jual. Tapi udah luwak nggak kita Tapi gitu nggak bisa kita prediksi lah ya, Ya. kuantitinya ya. kuantiti naga. Nggak bisa dijadikan sebagai patokan bahwa itu akan terus-terusan ada dong. Namanya juga ketemu doang ya kan. Oke. Yes, yes. Pak, kalau yang dijemur dengan sinar matahari langsung sekarang lagi nggak ada karena semuanya lagi curah hujan tinggi, jadi Iya. Bapak bikin greenhouse. Iya. Mungkin apa namanya di Bandung ini curah hujan agak tinggi kan, makanya dibuatkan greenhouse. Tapi dengan adanya greenhouse gini kan jadi lebih lama dong keringnya. Emang sih agak lama sih. Jadi kalau misalnya dengan matahari langsung 1 hari, dia bisa 3 hari kali. Karena ada sedikit lembab sih kalau di GH. Iya. Kayak bikin full wash juga kalau di luar itu bisa di bawah seminggu. Kalau di dalam GH itu bisa lebih seminggu. Ya pasti ya Pak, 2 mingguan kali ya. Cuman kita sih dari segi kerja kan, jadi nggak usah ngarungin lagi. Tinggal ya, diamin lebih aja. efisien. Iya. Tapi saya rasa ada juga kali mempengaruhi rasa ya Pak.
Ada sih Bu. Pasti ya. Bahkan sempat kita bedakan ya, karena kan di roastery ke bawah kita sempat jemur yang di gunung di sini. Kita kan ada 2 tempat penjemuran tuh. Ada 2 yang di bawah itu sewa lapang bola tentara. Nah, kita sewa di sana. Dengan dibanding yang dijemur di gunung di sini, mereka lebih dominan suka yang di gunung di sini. Mungkin karena efek agak lama jemurnya. Jadi kopi itu kalau lebih cepat itu memang kurang baik. Jadi harus pas lah gitu. Mungkin selama dijemur di sini juga masih mengalami proses fermentasi Iya, sebenarnya. masih. Nanti ya Pak ya. Oke, habis ini kita kemana? Ini ada tempat huller, tempat proses huller di sini. Huller pengupasan si kulit gabahnya. Cuman memang lagi nggak produksi deh. Oh, pengupasan kulit gabah yang mana? Yang gabah tadi kan natural, ada full wash, itu ketika udah kering 12% dihuller di sini. Jadi Gabah supaya jadi green bean. Green beannya. Gabah dengan yang proses full wash. Full wash ada natural kan. Ada yang natural. Oh, itu di apa lagi di Ada proses huller namanya. di huller itu diapain? Jadi memisahkan si green bean dengan si gabahnya itu. Kalau tadi mah kan fermentasi mah memisahkan lendir dengan si kopi yang masih gabah. Oke. Kalau huller itu memisahkan green bean yang siap roasting Oke. dengan si gabahnya sendiri itu. Kayak bungkusnya ya? Bungkusnya lah, iya kayak bungkusnya. Kalau di padi mungkin gabah Ya, padinya, itu iya. ya. Oh, saya kira tadi gabahnya itu udah yang merah tadi, bukan ya? Itu mah bukan. Itu apa tuh berarti? Itu mah sebutannya? kulit cerinya. Oh, kulit cerinya. Oh. Kalau yang putih itu nah baru gabah. Tapi kalau yang proses natural kan dia tidak kulit merahnya kan tidak dibuang Pak. Berarti sekalian nanti si kulit merahnya dengan si gabahnya itu ya, kita buang. Kita buang situ. Teman-teman, terima kasih ya karena sudah mengikuti video pertama dari Cakramava by Mangalo Farm mengenai coffee from West Java. Beberapa video kita ke depan juga akan banyak membahas mengenai kopi Indonesia, karena ternyata kopi Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar. Lewat Cakramava, kami akan coba membantu agar produk-produk lokal Indonesia dapat lebih dikenal oleh baik orang Indonesia sendiri maupun orang-orang luar. Dan untuk teman-teman, para petani atau pelaku UMKM yang kira-kira memiliki produk dan dapat bersaing, dapat mengkontak tim Cakramava di nomor 0856 9383 8598 untuk dapat kita diskusi bagaimana nanti tim Cakramava dapat membantu agar penjualan teman-teman produk-produk UMKM tersebut dapat lebih dikenal lebih luas baik di Indonesia maupun di luar negeri. Demikian dulu teman-teman video kita kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi dan sampai bertemu di video Cakramava berikutnya.